Tiap-tiap nikmat yang bukan surga adalah hina, dan tiap-tiap bencana yang bukan neraka itu mudah. Jangan mengeluh oleh kesulitan, selama itu bukan neraka tidak masalah. Dan jangan tertipu oleh nikmat selain surga, karena selain itu nikmatnya sementara dan hina. Inilah muhasabah dari seorang Hasan Al-Basri. Ini puisi ini sangat terkenal. Anak Adam, dirimu, diriku, dirimu hanya satu. Kalau dia selamat, selamatlah engkau. Kalau dia binasa, binasalah engkau. Ini mau menegaskan pada kita, kalian hidup ini hanya sekali dan sekarang saja. Diri juga kamu punya satu, tidak bisa diganti. Kalau dirimu yang satu itu celaka, ya sudah selesai ceritamu dalam celaka. Kalau dirimu yang satu itu bahagia, ya engkau akan bahagia dan selamat. Jangan coba-coba lagi. Nunggu apa lagi? Seriuslah segera mendekat ke Allah. Karena kalau dia binasa, penyesalanmu tidak akan ada akhirnya. Dan orang yang telah selamat tak dapat menolongmu. Mungkin kamu mengharapkan tokoh siapa, mungkin kamu mengharapkan orang yang mana yang bisa menyelamatkanmu, yang menurutmu dia selamat. Tapi seandainya dia selamat pun, dia tidak bisa membuatmu selamat kalau tidak engkau sendiri yang membuat dirimu selamat. Tiap-tiap nikmat yang bukan surga adalah hina, dan tiap-tiap bencana yang bukan neraka itu mudah. Jangan mengeluh oleh kesulitan, selama itu bukan neraka tidak masalah. Dan jangan tertipu oleh nikmat selain surga, karena selain itu nikmatnya sementara dan hina. Jadi terus berjalan, jangan tertipu oleh bencana atau kenikmatan. Kenapa? Hidupmu hanya sekali, dirimu hanya satu, tidak bisa diulang. Kalau kamu tidak lulus ujian, bisa diulang tahun depan, bisa remedi semester pendek. Tapi kalau hidupmu di dunia ini tidak bisa. 90% tangisannya penduduk neraka adalah harapannya untuk kembali lagi ke dunia meskipun hanya 1 hari saja. Tapi sudah tidak bisa. Maka semua nikmat selain surga levelnya masih hina, dan semua bencana selain neraka itu masih mudah. Maka tetaplah khauf, tetaplah roja pada Allah. Nah, makanya kenapa judulnya muhasabah? Katanya Imam Hasan Al-Basri, seseorang tidak akan mendapatkan predikat ketakwaan sampai dia melakukan muhasabah kepada dirinya sendiri lebih ketat dibandingkan teman yang bermuhasabah terhadap temannya. Jangan menilai orang lain, yang pertama nilailah dirimu sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nilai dirimu sebelum menilai orang lain. Hari ini kan kita lebih banyak sibuk menilai orang lain, postingannya orang lain, komentarnya orang lain. Ayo nilai diri sendiri. Komentator terhebat kemungkinan adanya dari Indonesia. Jadi kalau sepak bola itu kita bolak-balik kalah, sekarang ganti aja kompetisi komentator sepak bola. Kemungkinan kita juara. Ya, Twitter, Facebook, Instagram itu kan mungkin Indonesia itu paling ramai. Jadi kalian paling suka ngomentari orang lain. Kalau ngomentari diri sendiri mungkin ya tidak terlalu laku. Kadang-kadang ngomentari diri sendiri biar dikomentari orang lain, itu juga tidak masuk hitungan. Yang kedua, seorang hamba akan berada dalam kebaikan selama dia
mampu menasehati dirinya sendiri dan selalu menghisap dirinya sendiri. Sebelum engkau dihisap, hisaplah dirimu. Kalian akan mudah jadi orang baik kalau kalian punya kekuatan untuk menasehati dirimu sendiri. Kalau kalian tidak bisa nuntun dirimu sendiri, kemungkinan agak sulit kalian untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan karena kalian tergantung pada orang lain. Di antara tanda-tanda Allah berpaling dari seseorang ialah Allah menjadikan kesibukannya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat baginya. Nanti di antara bahan muhasabah kita, ayo dicek. Kalian kan merasa sibuk, waktumu terbatas untuk banyak hal, disuruh bikin tugas apa itu kan rasanya kalau tidak mepet ya tidak jalan. Terus kamu itu sibuk apa? Coba dicek. Apakah kesibukanmu itu ada manfaatnya untuk dirimu? Kalau Imam Hasan Al-Basri berarti untuk kehidupan akhiratmu atau tidak? Kalau tidak, mungkin memang oleh Allah kamu dikondisikan begitu. Mungkin Allah sudah berpaling darimu. Kesibukanmu tidak ada maknanya sama sekali, tidak ada manfaatnya. Dibikin begitu biar kamu jauh oleh Allah. Jadi hakikatnya yang menjauh engkau sendiri. Oke. Jadi ini quote-quote dari Hasan Basri. Yang terakhir, barang siapa, kalau ini hari ini banyak mencela dirinya sendiri di hadapan banyak orang, sesungguhnya sebenarnya dia sedang memuji dirinya. Dan hal itu adalah satu tanda dari riya. Sekarang kan banyak, kadang-kadang saya juga begitu, alah apa sih saya ini, aku itu ilmuku terbatas, aku itu ini koyok-koyok merendahkan diri, tapi gak kerasa sebenarnya yang kira pamer, ingin menunjukkan ini loh aku sudah sadar. Kamu mengkafir-kafirkan orang, aku ini sudah kafir, mau apa kamu? Oh itu kan koyok-koyok wis menunjukkan ini kayak sadar, tapi sebenarnya ada pamernya. Katanya Imam Hasan Al-Basri, loh ini bukan saya, yang semacam itu sebenarnya jenisnya riya. Yang benar gimana Pak? Terus apa ngomong bahwa aku itu pinter gitu? Ya enggak, ya podo salah. Enggak usah menilai dirimu dan dipamer-pamerkanlah. Kamu muhasabah untuk dirimu untuk meningkatkan kualitas hidup. Kamu muhasabah untuk dirimu untuk meningkatkan kualitas hidupmu. Kalau tidak sangat penting, tidak usah cerita ke orang lain. Ya, kalau tahajud sih saya belum bisa, ya gimana lagi? Itu kayak merendahkan diri, padahal itu untuk menunjukkan bahwa kamu itu sebenarnya sudah sadar. Jadi hati-hati dengan klaim-klaim. Katanya Hasan Al-Basri, sesungguhnya itu dia sedang memuji dirinya sendiri. Itu sejenis riak juga. Apalagi sombong, itu riak double. Di teori yang lain kan, yang sombong itu malah bukan riak tapi musyrik. Kenapa? Karena orang sombong itu orang merasa besar, merasa tinggi, merasa lebih. Ini kayak orang syirik, menyekutukan Allah. Dia tidak sadar bahwa segala daya, segala kekuatan, segala ketinggian itu sumbernya dari Allah, bukan dari dirinya. Berarti dia sedang menduakan Allah. Jadi sombong itu sering disebut syirik kecil. Jadi kalau kamu ngomong membesar-besarkan dirimu, itu sombong. Dan itu bukan riya tapi syirik kecil, musyrik. Nah, mengecil-ngecilkan dirimu biar orang lain menganggap kamu besar, itu baru riya. Sama kayak saya kapan itu pernah mencontohkan, kadang-kadang kita mau sholat tahajud tapi banyak temen, tidak jadi nanti dianggap anak soleh, kapan-kapan aja. Itu sebenarnya juga ibadahmu masih karena manusia, tidak karena Allah. Itu bisa masuk kategori riya ini. Gara-gara ada manusia kamu mau sodakoh, tidak jadi, nanti dianggap pamer, tidak usah lah. Tulis saja hamba Allah. Masih manusia yang jadi pertimbangan. Emangnya misalnya ditulis namamu, orang kenal siapa kamu? Kan enggak juga.
Mungkin kamu aja yang kegeeran. Jadi biasa sajalah. Wong kamu tidak ingin pamer bahwa orang mengenali, ya tidak apa-apa. Wong kamu memang ingin tahajud, ada banyak teman, ya tahajud saja. Bahwa nanti kamu diledek, wah anak soleh nih, ya biar aja. Wong bukan karena mereka kamu sholatnya. Tapi kita sering terjebak di sini, di antara riya dan musyrik tadi. Oke, terakhir. Wahai manusia, sesungguhnya aku tengah menasehati kalian. Namun bukan berarti aku orang yang terbaik di antara kalian. Bukan pula orang yang paling soleh di antara kalian. Andai kata seorang muslim tidak memberi nasihat kepada saudaranya, kecuali setelah dirinya sempurna, niscaya tidak akan ada pemberi nasihat.